Halo Sobat Film yang selalu setia mantengin channel ini. Jumpa lagi dengan kami, Kopi Film Channel, dengan gue Ronald dan gue Yudi. Jangan pernah bosan ya dengan channel kami. Kali ini kita akan membahas sebuah film action yang keren banget sob. Film ini diadaptasi dari sebuah novel dan juga dibuat game yang cukup sukses. Pasti kalian penasaran kan dengan film yang akan kita bahas kali ini? Oh iya, jangan lupa di subscribe channel ini, like dan komennya. Mari kita meluncur ke alur cerita film dengan judul Tom Clancy's Without Remorse. Seruput dulu. Cerita dimulai dengan sekelompok pasukan elit Navy SEAL Amerika yang sedang berada di Suriah, di mana mereka sangat tampak terlatih dalam menghadapi musuh. Pasukan itu dipimpin oleh Letnan Komando Karen Greer. Di sana mereka bertemu dengan agen lapangan CIA, Robert Ritter. Ritter memberikan penjelasan bahwa target dijaga oleh pasukan Suriah. Namun, saat sedang memberikan penjelasan, tampak seorang prajurit seperti mengejek Ritter tentang informasi yang diberikan. Dia adalah John Kelly. Mereka pun akhirnya menuju tempat yang dimaksud. Terjadi baku tembak di sana. Dengan mudah, tim masuk untuk menyelamatkan agen CIA. Dan ketika berhasil masuk ke tempat Sandra berada, John menemukan keanehan. Dia menemukan kalau pasukan yang menjaga adalah mantan pasukan Rusia. Saat mereka hendak keluar, datang seorang pria membawa RPG menembak ke arah mereka dan membuat lubang di lantai sehingga Gear terjatuh ke bawah. John pun datang menolongnya, dan di sana ternyata gudang senjata Rusia. Mereka pun berhasil keluar, lalu pergi dari sana dengan helikopter. Ritter disalahkan karena memberikan informasi yang salah pada misi ini. Dan John marah karena temannya tewas dalam misi tersebut. Adegan pun maju ke 3 bulan kemudian, dalam sebuah pesta keluarga di rumah John, di mana John sedang bersama istrinya Pam, yang sedang mengandung anak pertama mereka. Di sisi lain, rekan sekerja John, Rowdy, dia sedang berkumpul bersama keluarganya. Dan saat sedang membuang sampah, dia ditabrak mobil van tidak dikenal. Kemudian, rekan kerja John yang lain, Webb, sedang terjebak dalam kemacetan. Tiba-tiba dari van yang sama turun seorang pria dengan senjata menembak ke arah Webb dan dia pun tewas seketika. Kembali kepada John, dia sedang berada di rumahnya. John punya kebiasaan mendengarkan musik di ruang bawah dan Pam tertidur di kamar atas. Rumah itu didatangi sejumlah orang dengan persenjataan lengkap. Mereka memutus kabel listrik rumah tersebut. John tersadar ada yang tidak beres karena listriknya padam. Naluri tentaranya pun muncul. Dia mengambil pistol dan senter. Namun John terlambat karena Pam sudah tertembak saat tertidur. Sang penembak pun dibunuh temannya sendiri. John pun mulai membunuh satu persatu orang yang datang ke rumahnya. Sampai dia pun tertembak dan sempat melihat salah satu pelaku yang masih hidup dan sempat kabur. John dibawa ke rumah sakit karena luka yang cukup parah. Di sisi lain, Ritter sedang memberikan penjelasan kepada petinggi militer. Setelah sadar, John bercerita kepada Gear kalau yang datang ke rumahnya merupakan orang-orang yang profesional. Dan saat sedang di dalam kantornya, tampak Greer didatangi Menteri Thomas Clay untuk membahas John. Esok harinya, tampak Greer menuju kantor CIA. Di sana, dia bertemu dengan Menteri Thomas serta Ritter. Di situ, Ritter menjelaskan nama pelaku yang terbunuh dan masuk ke rumah John. Mereka adalah mantan pasukan Federal Security Service-nya Rusia. Namun masih ada satu orang lagi yang belum diketahui identitasnya. Ritter mengatakan sebaiknya mereka tidak melakukan apa-apa dan menganggap impas atas pembunuhan pasukan Rusia di Suriah. Greer pun menceritakan hasil pertemuan tersebut kepada John dan menunjukkan data-data orang yang terlibat. Serta dia menunjukkan foto Andrei Veseliv. Dia adalah orang yang membuatkan paspor para pembunuh istrinya. John berpikir dia pasti tahu nama orang yang berhasil kabur dari rumahnya. John pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata dan sejumlah uang. Kemudian dia menginap di hotel. Dan malam harinya, dia mendatangi kantor Veseliv dengan berpura-pura mabuk untuk melihat keberadaannya. Veseliv pun pergi menuju bandara, dan John pun mengikutinya. Dia berhasil menyingkirkan pengawal Veseliv dengan membuat laporan palsu ke 911, sehingga pengawalnya diberhentikan oleh polisi. John menabrak mobil Veseliv kemudian membakarnya. Namun dia sempat masuk ke dalamnya dan memaksa Veseliv untuk memberikan nama pelaku keempat. Akhirnya di situ John menempatkan nama Viktor Rykov sebagai pelaku keempat.
dan John pun turun dan ditangkap polisi karena aksi koboynya. Di dalam penjara, Greer menengoknya dan John mengatakan punya sesuatu untuk dia berikan kepada sang menteri. Dengan syarat dia ingin keluar dari penjara, yang ternyata di dalam penjara itu banyak sekali orang Rusia. Saat dalam penjara juga terjadi adegan seru nih sob, di mana ketika dia diminta untuk berdiri dan keluar oleh sipir, John menolak dan malah melawan para sipir berbaju lengkap. Rupanya dia akan dijemput oleh utusan Greer dan membawanya ke sebuah markas rahasia. Di sana ada Menteri Clay, Ritter, dan juga Greer. John memberitahu soal Victor, tapi dibantah oleh Ritter kalau orang tersebut sudah mati. Namun untuk memastikan kebenarannya, Ritter menampilkan foto-foto terduga Victor, dan John mengenali salah satunya. Di sana pun terjadi kesepakatan untuk memburu Victor, dan Greer yang memimpin pasukan ini. John pun turut serta dalam misi. Mereka naik pesawat komersil untuk menuju Rusia. Saat hendak terjun dari pesawat, datang pesawat tempur Rusia kemudian menembak sayap pesawat John. Pesawat itu pun jatuh ke dalam laut. Di saat yang lain sibuk menyelamatkan diri, justru John bersikeras untuk mengambil perlengkapan senjata mereka yang terletak di buntut pesawat tersebut. Setelah bersusah payah, akhirnya John bisa keluar dari dalam laut dan mereka pun pergi dengan perahu bot menuju titik lokasi. Saat mereka dalam sebuah gudang persembunyian, para anggota tim berkenalan di sana. Ada Ricardo, ada Franklin, dan Seymour. John merasa curiga dengan Ritter karena semua seperti jebakan, dan Ritter menolak untuk ikut dalam pesawat yang sama. Sesampai di safe house, John langsung meminta jawaban kepada Ritter. Dia memaksa Ritter untuk berterus terang tentang kebenarannya. Namun Ritter bersikeras kalau dia tidak berbohong dan juga tidak mengkhianati John. Kemudian mereka menuju sebuah gedung, di mana di seberang gedung itu ada Victor. Dan pada malam harinya, mereka menuju gedung itu untuk menangkap Victor. Namun rupanya semua ini adalah jebakan. Victor bercerita kalau dia cuma pion yang melayani raja yang sama dengan John. Victor juga seorang anggota CIA, dan memang semua ini sudah diatur. Victor memakai rompi bom untuk bunuh diri sambil menceritakan semuanya, bahwa semua ini berasal dari Washington DC. Victor pun meledakkan dirinya sendiri. John dan kawan-kawan dikepung para sniper sehingga mereka sulit untuk keluar dari gedung itu. Karena efek dari keributan itu, polisi Rusia pun datang. Namun ditembak juga oleh sniper. Tentunya hal ini makin memancing para polisi Rusia untuk datang. John mengatakan ini adalah sebuah konspirasi di mana semua adalah jebakan dari awal. Dan ini merupakan cara untuk memulai perang antara Rusia dan Amerika. Greer pun berhasil melumpuhkan salah satu sniper. Dan mereka pun segera menuju ke lobi bawah untuk bisa keluar dari sana. Namun di luar banyak sekali polisi. Seymour atau Dallas akhirnya meninggal dunia karena luka tembaknya. John pun memiliki ide untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan memancing para polisi, sehingga mereka semua bisa kabur. John mulai menembak ke arah polisi dari atap gedung, dan teman-teman John bisa pergi menuju ke safe house. John pun terpojok karena jumlah polisi dan tentara Rusia yang datang mengepungnya semakin banyak. Ketika dia berada di lobi, dia mencoba melemparkan granat. Dan pada saat kondisi terlihat kacau, John menyamar menjadi tentara Rusia yang terluka. Dan dia pergi menuju ambulan, menuju safe house. Dan John pun berhasil sampai di safe house. Walau terluka cukup parah, tapi dia berhasil selamat. Esok harinya, mereka pun mencoba pergi dari Rusia menggunakan perahu nelayan. Dan di tengah laut, Ritter berkata kepada John kalau dia harus menghilang dan pura-pura tewas dalam misi tersebut. Dan Ritter berpikir dengan posisi John yang dianggap sudah menjadi hantu, akan lebih mudah menemukan siapa dalangnya di Washington DC. Di Amerika, Menteri Clay sedang menyantap makan malam di sebuah restoran mewah. Ketika dia pergi ke kamar kecil, dia bertemu dengan John. Ketika John menceritakan semuanya, Menteri Clay tampak tidak terkejut. John kemudian mencekik Menteri Clay dan membuatnya pingsan. Mereka pun pergi dengan mobil. Dan di dalam mobil, John menekan sang menteri untuk mengaku kalau ini adalah perbuatannya. Awalnya menolak, namun setelah John sedikit mengancam akan membunuh anak-anaknya, Menteri Clay pun mengaku. Clay berkata kalau negara besar butuh musuh yang besar. Dengan adanya perang memberi sebuah tujuan dan persatuan bangsa Amerika. John kemudian menjatuhkan mobil itu ke dasar sungai yang dalam,
dan Menteri Clay pun mati karena kehabisan nafas. Esok harinya diadakan pemakaman untuk John, di mana Greer tampak hadir di sana. Yang ternyata pada saat di dalam mobil, John ada di jok belakang mobil tersebut. Rupanya Greer lah yang datang menyelamatkan John saat mobil itu tenggelam di dasar sungai. Dan semua percakapan Menteri Clay dan John itu sudah disadap dan direkam oleh John. Ritter pun memberikan rekaman itu kepada petinggi CIA. Di sisi lain, John dan Greer berpisah di sebuah stasiun kereta. Di sana Greer memberikan identitas baru untuk John, di mana nama belakang John dirubah menjadi John Clark. Gimana sob? Keren ya filmnya? Patut diancungi jempol deh, Michael B. Jordan memerankan John Kelly. Semoga bisa segera ada sequel dari film ini ya. Dan film ini juga mengajarkan tentang semangat untuk mencapai target tujuan hidup. Tidak mudah menyerah walaupun banyak sekali kesulitan yang dihadapi. Terima kasih sudah menonton dan tetap pantengin terus ya channel kami. Sampai jumpa lagi di Alur Cerita Film berikutnya. Seruput dulu.